Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori-teori perubahan korporat. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang pertama, Muhammad Frandol Fikri, NPM 0001, Firasat Fanato Zarok, NPM 004, Era Erviana, NPM 0012, Raffi Salim, NPM 0073. Masuk ke materi, yang pertama yaitu teori force field dari Kurt Lewin pada tahun 1951. Menurutnya perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu atau kelompok. Dan ia berkesimpulan kekuatan tekanan driving force akan berhadapan dengan keengganan resistance untuk berubah. Perubahan itu sendiri dapat terjadi dengan memperkuat driving force atau melemahkan resistance to change. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengolah perubahan, yang pertama adalah unfreezing, 2 checking, dan 3 refreezing. Motivasi dari Beckhardt dan Harris. Perubahan akan terjadi jika ada semua syarat, yaitu yang pertama manfaat biaya. Manfaat ini yang diperoleh lebih besar daripada biaya. 2. Ketidakpuasan, adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang. 3. Persepsi hari esok, manusia dalam suatu organisasi melihat dan esok yang dipersepsikan lebih baik. 4. Cara yang praktis, ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi sekarang. Baik, selanjutnya ada teori proses perubahan manajerial dari Bird et al. Tahun 1990. Berbeda dengan para intervensionis yang mengembangkan teorinya dengan pendekatan eksperimental, maka teori ini dikembangkan dalam Managerial School of Thought. Bird et al. Tahun 1990 lewat studinya menemukan pentingnya melibatkan sedemikian banyak orang dalam perubahan. Tugas utama seorang general manager yang intinya adalah bagaimana memperoleh support, konsensus, dan komitmen. Dalam Managerial School of Thought, peneliti juga menggunakan body of knowledge dari ilmu-ilmu lain, khususnya psikologi dan sosiologi. Itulah sebabnya teori ini mengadopsi pula pentingnya upaya-upaya mengurangi stres dalam perubahan dan desain pekerjaan yang lebih memuaskan. Lalu, menurut teori ini, untuk menghasilkan perubahan secara manajerial perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasi energi para stakeholder untuk mendukung perubahan. Yang kedua, mengembangkan visi serta strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. Yang ketiga, mengupayakan konsensus terhadap visi baru sehingga visi tersebut diterima sebagai kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan. Yang keempat, memperluas revitalisasi pada seluruh departemen dalam organisasi dan jangan sekali-sekali mengesankan proyek ini sebagai pesanan dari atas. Yang kelima, mengkonsolidasi perubahan melalui kebijakan-kebijakan strategi yang diformalisasikan, struktur, sistem, dan sebagainya. Yang terakhir, memantau atau memonitor terus kegiatan ini. Dan selanjutnya ada teori-teori OD atau Organization Development dalam perubahan organisasi. Dalam hal ini, pendekatan OD atau Organization Development yang menyentuh dua kategori yang saling berinteraksi, yaitu manusia dan teknologi. Di sini, manusia adalah komponen yang melakukan proses organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Sedangkan teknologi mempengaruhi struktur-struktur organisasi seperti desain pekerjaan atau job design, task method, dan desain organisasi. Teori yang selanjutnya yaitu teori perubahan alfa, beta, dan gamma.
Perubahan alfa merupakan perubahan kepercayaan atau trust yang terjadi antara suatu dimensi waktu yang stabil sebelum dan setelah team building dilakukan. Yang selanjutnya, perubahan beta merupakan perubahan yang terjadi dalam cara menilai trust. Setelah melewati dimensi waktu tertentu dan setelah dilakukan rekalibrasi, cara para anggota kelompok melihat trust mengalami pergeseran. Dan yang selanjutnya, perubahan gamma merupakan perubahan yang terjadi karena manusia atau kelompok melihat adanya faktor atau variabel lain yang lebih penting dari yang sekedar diteliti. Yang selanjutnya yaitu teori kontingensi dalam manajemen perubahan dari Tannenbaum dan Smith 1973. Teori ini berpendapat tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh sejumlah gaya yang dianut dalam mengelola perubahan. Gaya atau cara yang dimaksud lebih menyangkut pengambilan keputusan dan implementasi. Seseorang dapat melakoni gaya kepemimpinan dalam suatu horizon mulai dari sangat otokratik hingga partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, eksekutif melibatkan bawahan-bawahannya dalam berbagai hal, yaitu pengumpulan data, mendiagnosis masalah, mencapai persetujuan, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam kepemimpinan lainnya yang lebih otoriter, kita bisa melakukan banyak hal sendirian dan membiarkan karyawan atau bawahan berada dalam kegelapan. Tingkat keberhasilan masing-masing gaya kepemimpinan tersebut berkaitan erat dengan sejumlah kontingensi atau kemungkinan-kemungkinan, yaitu yang pertama, seberapa penting komitmen karyawan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, apakah karyawan mau terlibat dalam tujuan perubahan. Selanjutnya, apakah manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang baik. Selanjutnya, apakah karyawan cukup punya kompetensi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, jika manajer membuat keputusan, apakah karyawan mau menurutinya? Dan yang terakhir, berapa banyak waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan. Teori yang selanjutnya yaitu teori kerjasama. Teori kerjasama menjelaskan mengapa manusia mau bekerja sama dan bagaimana memperoleh kerjasama. Ada beberapa penjelasan mengapa manusia mau melakukan kerjasama. Yang pertama, motivasi memperoleh rewards atau khawatir akan mendapatkan punishment. Misalnya, berharap akan memperoleh imbalan keuangan, kepuasan bekerja, pekerjaan yang lebih menyenangkan, atau khawatir sebaliknya. Yang kedua, motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan, atau perusahaan. Yang ketiga, motivasi moral, karena dengan bekerja sama dapat diterima secara moral. Yang selanjutnya, motivasi menjalankan keahlian. Yang selanjutnya, motivasi karena sesuai dengan sikap hidup. Dan yang terakhir, motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan. Teori-teori untuk mengatasi resistensi dalam perubahan. Kotler dan Schlesinger mengenalkan 6 strategi untuk mengatasi resistensi, yaitu yang pertama, komunikasi, memberi informasi, alasan, edukasi, dan perdebatan. Kedua, partisipasi. Libatkan kelompok yang dirugikan, partisipasikan pengambilan keputusan, dan memperoleh komitmen yang seluas-luasnya. 3. Fasilitas. Ekspor area, ajak bergabung, dan fasilitasi. Yang keempat, negosiasi. Negosiasikan secara formal atau informal dengan menggunakan pihak ketiga. Yang kelima, manipulasi. Menggunakan kekuatan untuk manipulasi kepatuhan dan mengkombinasikan ancaman dengan imbalan. Yang keenam, paksaan. Paksa secara eksplisit atau implisit, ancam untuk mencabut imbalan dan beri surat teguran. Menurut teori ini, teknik yang berbeda-beda perlu diterapkan untuk kelompok yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat resistensi masing-masing kelompok. Selanjutnya, resistensi pada dasarnya untuk mendapatkan kepatuhan menurut Stanley Milgram tahun 1974, bahwa individu atau kelompok dapat dimanipulasi untuk menimbulkan kepatuhan. Beberapa faktor yang membuat seseorang dapat dimanipulasi. Yang pertama, adanya prakondisi yang sudah ditanamkan atau disosialisasikan pada kelompok yang akan diubah untuk menerima norma-norma otoritas.
dan bila mematuhinya akan diberi imbalan atau sebaliknya hukuman jika tidak mematuhi. Selanjutnya, ada persepsi yang kuat terhadap figur otoritas. Lalu ada faktor pengikat, setuju atau persetujuan untuk berpartisipasi. Selanjutnya, model accounting turnaround dari Harlan D. Platt tahun 1998. Model yang diperkenalkan sangat kental dengan warna akuntansi dan hukum, bahkan dipakai hingga sekarang. Baginya, tidak semua korporat bisa diubah, harus ada dukungan dari stakeholder, core business yang mendatangkan cash flow, tim yang solid, dan pembiayaan yang jangka panjang. Perubahan ini dilakukan oleh perusahaan yang salah arus yang telah dianalisis keuangannya. Langkah turnaround dengan reorganisasi jika nilai perusahaan masih lebih besar dari likuiditas. Platt juga membedakan perubahan menjadi 3 kelompok untuk dijalankan saat kondisi perusahaan menurun untuk mengubah strategi dalam bidang yang sama atau bidang yang baru, yaitu informasi, corporate, turnaround, dan manajemen krisis. Strategic turnaround dilakukan untuk mengubah strategi untuk bersaing dalam bisnis yang sama. Operating turnaround berhubungan dengan upaya-upaya. Yang pertama, peningkatan revenue. Yang kedua, penurunan biaya. Yang ketiga, pengurangan harta-harta.